Ya, fenomena seperti apa nih, Ustaz? Ini kan seperti yang saya katakan bahwa generasi muda, mahasiswa terutama itu harus mengambil peran yang konkret dalam sebuah demokrasi ini. Nah, yang terkesan diam dan tidak berbuat apa-apa. Ya, Fenomena apa ini, Ustaz? Dan ini tidak tahu jadi apakah ini juga adalah hasil dari pekerjaan buruk sebelumnya? bukan sebelumnya. Iya kan? Anak sesuatu yang buruk menghasilkan yang buruk kan gitu. Iya, Nah makanya ketika di hadapan kita ada keburukan, ya harus kita tegur supaya keburukan itu tidak melahirkan keburukan gitu. iya, iya. Jadi ketika kita diam terhadap kebatilan, maka ketahuilah kebatilan itu akan mendatangkan kebatilan yang lain. Ustaz maju di Pilgub ya, jadi satu. Sebagai politisi ya dan ingin berusaha untuk memperbaiki keadaan, pasti ada niat. Iya. Kalau salah kalau seseorang dia politisi tapi tidak punya niat untuk menjadi pimpinan daerah ya. Saya apresiasi dan terima kasih ada gerakan masyarakat yang memberikan dukungan hanya ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, saya minta waktu, mungkin bukan minta waktu, tapi nyuri-nyuri waktu Ustadz nih di saat-saat kesibukannya di Ramadan ini. Ustadz, waktu yang singkat ini saya manfaatkan untuk sedikit bertanya atau meminta testimoni seorang Ustadz. Gimana Ustadz memandang pemilu 2024 yang baru saja selesai, Pileg dan Pilpres serentak ini, dan dikaitkan dengan nanti kalkulasi politik ataupun analisis politik Ustadz di pilkada serentak beberapa bulan mendatang. Silakan. Iya, pemilu sudah dilaksanakan dan memang situasi saat pemilu kemarin itu berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Untuk pemilihan legislatif kita lihat luar biasa money politik. Ya, kalau 2019 itu Bawaslu membuat spanduk, seingat saya itu dengan Abdul Somad, himbauan untuk tidak melakukan money politik gitu. Ada semacam gerakan sosial untuk mengantisipasi money politik. Tetapi 2024 ini betul-betul terang benderang gitu. Nampak, bahkan saya mendengar oknum dari penyelenggara juga ikut membagikan itu dianggap hal lumrah. Yang ini barangkali yang disebut oleh Dahlan Iskan sebagai kebenaran baru. Kebenaran baru. Kebenaran baru. Maksudnya sudah apa? Kebenaran, ya orang sudah menganggap itu biasa. Kesalahan yang dilakukan oleh banyak orang. Iya. Kemudian tidak ada yang menyanggah, tidak ada yang menyalahkan. Ya, hanya menjadi biasa. Lumrah. Ini kan yang harus kita pikirkan. Iya. Kita yang generasi sekarang ini mewariskan kepada generasi berikutnya. Pertanyaannya, kita ini mewariskan apa? Kalau hanya mewariskan bentuk infrastruktur pembangunan, sesungguhnya itu bisa hancur sebentar. Nah, di antara yang harus kita wariskan itu adalah nilai-nilai yang menjadi pegangan oleh anak cucu kita. Dan nilai itu harus kita jaga sekarang. Nah, yang saya khawatirkan justru adalah nilai-nilai yang diwariskan itu adalah nilai-nilai buruk gitu. Buruk ya? Buruk jadi. Seberapa buruk? Iya. Jadi nanti kesimpulan yang didapatkan oleh generasi kita, kalau mau jadi wakil rakyat, siapkan duit. Dah beres, selesai. Duduk. Aman ya? Ya. Oke. Sama juga dengan presiden kan. Maka kenapa kita bersemangat untuk
kita ikut mendorong yang namanya hak angket gitu ya. Iya, iya, iya. Ya, bukan pada kalah menangnya, tetapi adalah bagaimana pembelaan kita kepada kebenaran dan penolakan kita kepada kecurangan begitu. Iya. Nah, ya selalu kita inginkan bahwasanya yang kita khawatirkan jika kecurangan itu dibiarkan, itu akan terwariskan kepada generasi berikutnya. Nah, jadi penting nanti selesai itu, penting nanti duduk siapa ya pakai duit dan segala macam. Jadi ini ya suatu saat siapa yang akan mewakili kita? Yang mewakili kita adalah orang-orang berduit. Tidak dipandang dia itu punya kontribusi kepada masyarakat, tidak dipandang dia itu peduli, tidak dipandang dia itu bagaimana. Nah, yang aneh saya tidak melihat ada semacam gerakan sosial ya atau komunitas yang saya berharap sebetulnya seperti mahasiswa yang selalu demo saat anggota dewan sudah dilantik, presiden sudah dilantik. Saat pemilu itu saya kehilangan mahasiswa. Gitu ya, Ustaz. Iya. Fenomena apa itu? Yang saya harapkan itu, nih mohon maaf nih kritik mahasiswa. Mohon maaf, saya berharap itu mahasiswa berdiri, dia berada pada dia buat sebuah lembaga atau institusi yang menghimbau kepada seluruh masyarakat menghindari yang namanya politik, mengajak bagaimana memilih pemimpin yang punya kepedulian, yang punya kontribusi, yang rekam jejaknya bagus. Ya, fenomena seperti apa nih, Ustaz? Ini kan seperti yang saya katakan bahwa generasi muda, mahasiswa terutama itu harus mengambil peran yang konkret dalam sebuah demokrasi ini. Nah, yang terkesan diam dan tidak berbuat apa-apa. Fenomena apa ini, Ustaz? Dan ini tidak tahu jadi apakah ini juga adalah hasil dari pekerjaan buruk sebelumnya? Pekerjaan buruk sebelumnya. Iya kan? Karena sesuatu yang buruk menghasilkan yang buruk kan gitu. Iya. Nah, makanya ketika di hadapan kita ada keburukan, ya harus kita tegur supaya keburukan itu tidak melahirkan keburukan gitu. Jadi ketika kita diam terhadap kebatilan, maka ketahuilah kebatilan itu akan mendatangkan kebatilan yang lain. Jadi ini yang sangat-sangat saya sayangkan ya. Walaupun alhamdulillah saya ya secara pribadi dapat suara yang ada juga masyarakat yang masih komitmen ya. Cuma masih dipilih-pilih. Kalau DPR RI nggak pakai duit, DPRD provinsi harus pakai duit, kabupaten harus pakai duit. Saya mendengar miliaran ya anggota DPRD kabupaten malah menghabiskan dana miliaran, ini kan menyedihkan sekali. Menyedihkan ya. Nah, yang anehnya nanti setelah berjalan nih dilantik, itu yang rakyat yang tadi menerima duit ini berkoar-koar, kami tidak ada yang memperhatikan, kami tidak ada tempat mengadu, anggota dewan tidak bisa kami hubungi gitu. Nggak peduli ya. Nah, gitu juga mahasiswa. Mahasiswa demo ini kemana anggota dewan? Mana mahasiswanya zaman pemilu? Ada kontribusi nggak untuk yang ini? Ada kontribusi nggak mahasiswa itu untuk menghadirkan wakil rakyat yang berkualitas, wakil rakyat yang membela rakyat? Nah, ini yang saya selalu sampaikan. Ini kritikan pada mahasiswa nih. Ke depan harusnya mahasiswa itu tegak, dia bersama rakyat, memberikan kontribusi gerakan sosial agar pemilu ini harus berjalan jurdil, kemudian menghasilkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas membela rakyat. Begitu juga presiden begitu. Ngomong-ngomong, Ustaz, itu kan nasional, secara umum lah ya untuk saat ini. Ustaz digadang-gadang dan wacana sudah tidak asing lagi, tidak wacana yang sepele ini. Ustaz maju di Pilgub ya, Riau 1. Ya, saya belum bisa memutuskan saat sekarang ini. Sekarang saya menjalankan tugas sebagai anggota DPR RI di periode ini ya, sampai 1 Oktober. Kita lihatlah perkembangannya, karena ada regulasi, ada perkembangan politik nanti pasca MK seperti apa gitu, kita tidak tahu. Dan belum juga ada duduk dengan pimpinan partai di pusat ya.
Artinya membaca situasi dulu, Kalau kalkulasi. kalau sebagai politisi ya dan ingin berusaha untuk memperbaiki keadaan, pasti ada niat. Iya. Kalau salah kalau seseorang dia politisi tapi tidak punya niat untuk menjadi pimpinan daerah ya. Iya. Bahkan kita harus melihat petanya nih, kondisinya segala macam, banyak hal lah ya yang harus dipertimbangkan. Saya sekarang belum bisa menjawab iya atau tidaknya, tapi beginilah, saat ini masih wait and see gitu. Wait and see. Ya, artinya kalau Saya apresiasi dan terima kasih ada gerakan masyarakat yang memberikan dukungan, hanya ya, dia mudah-mudahan yang jelas ya, ini masih ada waktu, masih panjang lah. sebagai putra daerah Kampar yang berkiprah di level nasional, Ustadz Roedi, tentu pandangan politik, arah politik, dan juga harapan politik seorang Ustadz itu untuk Kampar sendiri di pilkada ini tidak juga kecil, tentu harapannya besar juga. Tentu saja harapan kita Kampar melahirkan pemimpin yang betul-betul bijaksana, tidak zolim, tidak apa, memang betul-betul lah. Mungkin punya pandangan sendiri Ustaz untuk pilkada Kampar. Ya, prinsip saya mengajak kepada masyarakat memilih pemimpin itu ya berdasarkan rekam jejak, berdasarkan kepedulian, berdasarkan empatinya, berdasarkan kinerjanya, pembelaannya terhadap rakyat. Ya, itu dulu yang pertama. Yang kedua, untuk Kampar ini punya tantangan loh. Kampar ini dengan adanya jalan tol ini di satu sisi memberikan manfaat, tapi di sisi lain ancaman. Ancaman. Apa itu? Ancamannya contoh untuk wilayah Bangkinang dan sekitarnya. Orang nanti tidak lagi singgah di Bangkinang. Karena dari Sumbar masuk tol di Tanjung Alai, keluarnya di Sungai Pinang atau di Rimbo Panjang. Iya. Jadi orang kalau sudah tidak lewat di Bangkinang, otomatis ekonomi akan terancam gitu. Iya. Kemudian rumah makan, oleh-oleh, sarapan, ya kan, sate, apa itu kan ancaman. Kemudian di kota Bangkinang itu sendiri, ya, begitu juga, ya, ancaman juga. Jadi butuh pemimpin yang punya paradigma baru, punya inovasi, tidak tersandra oleh banyak hal, begitu ya. Dan ya, dia berbuat dengan dan punya wawasan nasional, punya gerakan yang bagus lah untuk rakyat, dan dia punya track record yang membela rakyat. Membela rakyat. Siapa kira-kira itu Ustaz? Dari banyak orang nih. Kalau sekarang yang kita sebutkan lah. Gimana dengan Dato' Yusri? Kan dia lagi hebat. Ya nanti semua orang yang jelas sekarang ini kita buat kriterianya lah. Ya. Ya. Yusri, Bang Burhan, ada lagi banyak. Setiap orang kan berhak untuk memberikan tawaran dirinya untuk memimpin di Kampar ini, tetapi siapa orangnya mungkin untuk partai lah yang melihat. Setelah ditentukan oleh partai, kita menentukan pilihan juga kemana kita. Yang pilihannya antara lebih baik dan lebih dengan yang baik begitu kan. Memilih yang terbaik di antara yang baik. Memilih yang terbaik di antara memilih yang buruk dan yang terburuk, itu maksudnya itu. Jangan sampai begitulah. Oh, jangan begitu ya. Kita memilih yang terbaik dari yang baik. Oh iya sip. Oke, Ustaz, mungkin itu aja waktu untuk ini. Memang banyak sih sebenarnya yang mau dibicarakan, tapi terima kasih dulu lah karena Ustaz juga sibuk nih, saya lihat. Terima kasih waktunya Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz.